wah nanti ke depan itu tambah susah, Hmm. tambah sulit. Jadi sekarang ini ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Iya. Kalau seperti itu, ya itu artinya saya bisa menilai orang tersebut tidak mengenal Tuhan dengan baik. Buat kita Ya, sebagai anak Tuhan, Hmm. patokannya apa sih hidup cukup itu, Hidup Pastor? cukup ini apa? Tahun baru sudah buat harapan-harapan apa di tahun ini? Mungkin punya rumah baru, mobil baru. Kenapa ketawa? Ada iklannya tuh, saya lihat tuh Pak kemarin Apa? di billboard. Hmm. Tahun baru, rumah baru katanya. Yang saya tahu iklannya sabun panu. Ada di Surabaya Timur. Iklannya Bapak saya nggak tahu itu ya. Tapi hari ini Sobat Raida kita bicara tentang hidup cukup apakah cukup? Hmm. Mungkin kalau kita ngobrol sama mereka-mereka yang bukan ada di perkotaan gitu ya, mereka mungkin lebih bisa memaknai loh yang namanya hidup cukup gitu ya. Keluarga saya ada di beberapa desa gitu ya. Hidup cukup itu kita bisa ngerti, oh hidup cukup tuh ya ini gitu ya. Iya. Sedangkan kita yang ada di perkotaan mungkin merasakan bahwa nggak bisa tan hidup cukup. Apalagi nanti kalau kita menghadapi sesuatu yang seperti pandemi, kita harus punya cadangan yang besar nih. Lumbung kita harus penuh Iya, iya. supaya kita bisa siap untuk menghadapi hal-hal yang nggak terduga. Hidup cukup, apakah cukup? Kita akan bicara dengan siapa, Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Vera Daniel dari GPDI Elohim Sidoarjo. Kita mau sapa dulu Pastor Vera. Halo, shalom. Shalom Pastor Vera, halo. Shalom Pak Wah, Nathan, puji Shalom Pak Tuhan. Jo, Terima Shalom kasih. sahabat Yes. Bahtera Yuda. Yes. Terima kasih sudah join di Bahtera Yuda FM, Pastor Vera. Selamat tahun baru, mumpung Selamat masih tahun awal baru. bulan juga. Betul. Semoga di tahun ini kami doakan pelayanan Pastor Ya, Vera, selamat tahun keluarga, baru juga buat kita boleh semua. semakin luar biasa, Amin. luar biasa. Amin. 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 Hari ini Pastor Vera topik yang baru, lebih fresh. Jadi hari ini kita bicara tentang hidup cukup, apakah cukup? Nah, Sepertinya- ukuran cukup orang-orang itu kan beda-beda ya Tan. Iya. Bener ya. Buat Nathan sama saya pun pribadi ya beda. Makan saya kalau cukup misalnya ya 1,5 piring misalnya. Iya. Jonathan 5 misalnya. Buat saya 10 sate babi cukup buat saya. Saya 5 cukup misalnya. Nah, ukuran cukup masing-masing ini orang kan beda ya Pastor Vera Iya, ya. iya. Tapi yang buat kita Iya. sebagai anak Tuhan, patokannya apa sih hidup cukup itu Hidup Pastor? cukup ini apa kalau boleh tahu? Iya, kalau kita belajar dari firman Tuhan ya, apa sih hidup cukup? Saya mengambilnya dari suratan Timotius, bagaimana pada waktu uh, Timotius itu memberikan sebuah nasihat kepada umat ya, supaya bagaimana kehidupan mereka itu betul-betul berkecukupan. Nah, di sini dikatakan 1 Timotius pasal 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu menurut Timotius. Ya, jadi kalau kita belajar dari firman Tuhan, cukup itu seperti apa? Asal bisa makan dan ada pakaian, itu sudah cukup. Wow. Tapi juga saya senang juga waktu Yohanes Pembaptis itu sedang memberikan pengajaran juga sebelum mereka itu kan berbondong-bondong mau dibaptis ya. Lalu mereka tuh bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya senang sekali karena Yohanes Pembaptis itu di Lukas pasal 3 ayat 14 itu sedang menyoroti tentang mereka-mereka yang bekerja. Ya, bagaimana mereka itu harus bekerja di sini? Kalau Lukas pasal 3 ayat 14 dikatakan begini. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan apakah yang harus kami perbuat? Ini tentang kehidupan ya. Ya. Lalu jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Wow. Jadi nasihat Yohanes Pembaptis ketika beberapa kelompok itu bertanya tentang kehidupan yang benar, berkaitan dengan ya mungkin itu yang mencukupkan hidup mereka, gitu ya. Kalau prajurit itu kan bisa disamakan dengan para pegawai, ya pemerintahan, atau mereka-mereka yang bekerja, gitu. Karena Yohanes Pembaptis bilangnya juga cukupkan dengan gaji kamu. Jadi kalau seperti kita belajar nih, cukup standarnya Alkitab dari kedua pengajaran ini saja ya, dari Timotius tadi dan juga dari Yohanes Pembaptis, maka kita bisa menyimpulkan hidup cukup menurut firman Tuhan adalah terpelihara. Wow.
Nah, terpelihara di sini manusia itu cuman sebenarnya yang harus kita pahami itu makan dan pakai, itu terpelihara. Iya. Dan memiliki gaya hidup yang sepadan Wow. dengan pendapatan. Karena kalau kita belajar tadi dari Yohanes Pembaptis, dikatakan cukupkanlah dengan gaji. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, kata gitu ya. Banyak orang-orang zaman sekarang itu pokoknya yang pasti aku senang, tapi dia tidak melihat kemampuannya. Apalagi kalau dia mungkin karena begitu banyaknya lihat media sosial, terus lihat orang-orang lain hidupnya itu, wah kayak gini ya, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan. Padahal dia mungkin belum mampu, terus akhirnya dengan karena keinginan yang besar, ya gesek sini, gesek sana, ngutang deh Pak Nathan. Waduh, pinjol lagi deh. Nah, ini bahaya sekali. Betul. Bahaya sekali ya. Kita belajar dari firman sampai Yohanes Pembaptis bilang cukupkan dengan gajimu. Wow. Artinya kita harus memanage keuangan kita dengan baik. Baru kita akan merasakan cukup, dan itu standarnya firman. Iya. Firman minta untuk kita bisa betul-betul mengerti apa yang Tuhan lihat dari kita, cukup sebatas apa. Bisa pakai, bisa ada pakaian, bisa makan ya, kayak Pak Nathan dengan Pak Jo. Pakai pakaian kan, habis sarapan pasti ya. Betul. Jadi kita harus bersyukur. Itu yang menurut standar firman Tuhan, standarnya cukup. Jadi bisa memanage keuangan dengan baik, bisa bersyukur karena kita bisa makan dan bisa berpakaian. Itu Pak Nathan. Itu penting ya. Media sosial tuh jadi bahaya buat kita semua loh. Apalagi kalau misalnya kita lihat temen, wah lagi pergi kemana, jadinya kan ada keinginan juga dari kita gitu ya. Terus ada ditulis kalau zaman bahaya kalau memang kita tidak dewasa Pak Nathan. Itu dia. Kalau tidak dewasa, jadi kepengen ngikut terus dengan apa yang orang lain ikuti, itu sangat bahaya. Sekarang lagi tren itu harus, Bu Vera, healing. Jadi misalnya pergi kemana ya, healing time. Daripada healing, yuk healing ya. Healing tabungan kita berapa? Kalau memang ada ya silakan buat refreshing gitu kan. Daripada healing ya, mending healing dulu ya. Daripada hilang ya. Ya daripada hilang nanti duitnya nggak kemana-mana, nanti ada perlu yang lebih dibutuhkan, malah kita ikutin trennya teman-teman gitu ya. Itu dia. Hidup cukup, apakah cukup? Itu yang kita bahas hari ini, Sobat Raida. Tapi, Pastor Vera, kenyataannya di kehidupan ada dua tipe orang. Yang pertama memang memaknai hidup cukup itu begini. Ya udah deh, saya nggak akan kemana-mana. Menurut saya pekerjaan ini sudah cukup. Memang sih yang lain ngejar sesuatu yang saya nggak kejar. Toh saya juga sudah happy dengan kondisi saya sekarang. Misalnya ya, saya nggak mau lagi belajar hal baru misalnya. Atau nggak mau lagi lah kemana-mana. Nggak mau merintis sesuatu. Tapi di satu sisi ada orang yang nggak bisa dong. Ini waktunya mumpung misalnya. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung juga masih single mungkin. Saya mau kembangkan diri. Nggak ada kata cukup buat saya. Nah, antara dua prinsip ini, Pastor Vera, gimana kita harus mempertimbangkan? Karena yang satu merasa cukup, tapi kayak ya udah deh, nggak mau mengembangkan diri deh, ini udah cukup kok buat kedepannya, ya nanti dipikir nanti. Tapi yang satu enggak dong, ini nggak ada kata cukup, malah sangat ambisius gitu ya, mengejar bahkan mengembangkan kapasitasnya. Gimana kita menyikapi dua prinsip ini, Pastor? Orang itu kadang-kadang tidak akan merasa cukup kalau standarnya bukan standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita belajar ya Pak Nathan, bagaimana kita itu bisa betul-betul untuk kita menjadi bijak. Karena di sini kan kalau sepertinya apakah dia harus stuck hidupnya atau dia harus mengembangkan dirinya. Nah, dalam hal ini kita sebagai anak Tuhan harus memiliki hikmat yang dari firman. Kalau saya belajar dari firman Tuhan, maka supaya kita ini menjadi pribadi yang bijak dalam hal yang namanya berkecukupan dan mengembangkan diri kita, maka patokannya tidak boleh kepada harta, ya, tidak boleh kepada hal-hal yang fana seperti kepopuleran. Wah, saya goal settingnya tahun ini saya harus punya uang berapa miliar, ya, atau berapa ratus juta, tabungan saya harus segini-segini.
eh, tidak salah, tetapi kalau patokan hidup kita kepada hal-hal yang demikian, itu tidak akan membuat kita puas. Iya. Bahkan mungkin selalu kurang. Lalu kalau begitu supaya kita ini bijaksana ya dalam menentukan kehidupan ini, atau kita ingin mengembangkan diri dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, harus seperti apa? Saya selalu berpatok kepada perkataan Tuhan. Jadi kalau sepertinya ada yang tanya kepada saya, Bu Vera punya nggak standar hidup atau apa yang akan dicapai? Atau Bu Vera mungkin punya sesuatu angan-angan? Ya pastilah, setiap kita orang yang punya tujuan yang jelas, itu pasti ada goal setting. Tapi bagaimana supaya kita ini menstandarkan atau memberikan dasar di dalam apa yang kita raih ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kalau sepertinya kita menyimpang dari ajaran firman, nantinya kita jadi merasa tidak puas selalu. Kita selalu akan berkata kurang. Aduh, gak cukup ini. Nah, saya belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dalam firman Tuhan berkata begini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi kalau sepertinya kita rindu supaya kita mengembangkan diri kita dengan cara yang benar, ya jangan sampai kita juga jadi pribadi-pribadi yang karena ya kan firman Tuhan ngajarin kita supaya kita ya udahlah bersyukur dengan apa yang ada, terus kitanya tidak berkreasi, ya kita tidak melakukan hal-hal yang lebih baik, itu juga buat saya tidak bijaksana. Jadi orang-orang yang bijak menurut kebenaran firman Tuhan adalah mereka yang memberikan standar kehidupan mereka atau goal setting dalam hidup mereka. Itu tujuannya kepada hal-hal yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Bukan standarnya kepada apa yang kita inginkan, Pak Nathan. Kalau sepertinya apa yang kita inginkan populer, uang banyak gitu ya. Wah, tahun ini yang belum dapat jodoh harus menikah. Itu kan kalau hal-hal yang seperti itu, ya jujur aja dunia ini tidak ada yang sempurna. Betul. Makanya firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau hidup kita ingin berkecukupan, kita ingin melihat hidup kita itu lebih baik dari hari ke sehari, ya coba belajar dari firman. Firman katakan bahwa biarlah standar kita itu adalah melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi kalau saya simpulkan, sesuatu yang betul-betul membuat kita, hidup kita itu bisa bermakna, ya Pak Nathan, dan kita bisa belajar bersyukur, ya kita bisa merasakan sesuatu yang baik dalam hidup kita sehingga kita itu merasa kata cukup itu betul-betul kita nikmati karena berkat Tuhan. Itu standarnya kita harus jadi saksi Kristus. Apakah kita sudah jadi contoh? Baik. Jadi ada orang yang dia ingin mengembangkan dirinya dengan tujuan-tujuan yang kadang-kadang buat saya tidak cocok dengan firman Tuhan. Hanya kepengen cepet kaya, kepengen cepet sukses gitu ya, kepengen ini, kepengen itu. Itu akan membuat dia selalu merasa kekurangan, karena dia akan bandingkan dirinya dengan orang lain terus. Betul. Itu akan seperti itu. Tapi bagi saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, kalau kita mau betul-betul melihat hidup kita ini lebih bijak, biarlah tujuan kita yang utama adalah kita menjadi saksi Kristus. Bagaimana supaya hidup kita itu jadi contoh, jadi teladan. Makanya firman Tuhan katakan lakukan segala kebajikan. Itu kalau menurut saya, Pak Nathan. Ini poin Maka penting. kita akan belajar untuk memanage hidup ini dengan baik. Betul.
Yes, ini poin penting ya. Kalau kita bisa punya ukuran ini ya, kita bisa dengan terukur bilang cukup deh ini ya, gitu ya. Karena kalau ukurannya keinginan kita, seperti yang tadi Pastor Vera bilang ya, nggak akan ada cukupnya. Sekarang bukan cuma kekayaan, Pastor Vera, followers Instagram. Nah, buat yang muda-muda ya, saya mau nih followers Instagram saya segini nih tahun ini. Nggak bisa nggak nih. Kalau bisa verified. Ada centang birunya ya. Oke, kita masih bicara bersama Pastor Vera, bicara tentang hidup cukup apakah cukup. Semoga kita bisa ngerti dan please deh ya, kita yang tinggal di kota-kota besar yang mungkin ngejarnya itu materi terus ya. Mari saat ini kita sadari pentingnya hidup cukup gitu Iya, ya. Tapi kalau gini Pastor Vera, muncul sebuah kasus ketika kita belajar dari beberapa tahun belakangan ini bahwa akhirnya kita harus kerja lebih keras, Iya. memaksa diri untuk mengembangkan sehebat mungkin gitu ya. Untuk apa tujuannya? Kelihatannya tujuannya baik Pastor Vera. Untuk ngumpulin, karena kita nggak ngerti nih ke depannya mungkin bisa lebih buruk, bisa lebih bahaya. Karena kalau kita nggak persiapan, wah kan ngomong persiapan itu Alkitabiah loh, persiapan kan. Jadi saya harus siapin tabungan yang sebanyak-banyaknya, otomatis nggak ada kata cukup buat saya. Kalau nanti ke depan lebih parah, mungkin nggak bisa kerja, nggak bisa apa, saya masih punya tabungan. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, alasannya seperti itu, Pastor Vera, bagaimana? Bagi saya, Pak Nathan, pada hakikatnya manusia itu yang normal ya, yang sehat, pasti dia itu punya planning ya. Jadi eh, tidak salah kita mempersiapkan semuanya, tetapi ingat kita harus mengerti pada waktu kita mempersiapkan, jangan sampai kita mempersiapkan kehidupan ini dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas. Karena kalau kita mempersiapkan masa depan kita dengan pikiran-pikiran yang negatif, ya maaf, ya dengan pikiran wah nanti ke depan itu tambah susah, tambah sulit. Jadi sekarang ini ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Kalau seperti itu, ya itu artinya saya bisa menilai orang tersebut tidak mengenal Tuhan dengan baik, tidak melekat kepada Tuhan. Kita boleh mempersiapkan semuanya itu bijak, baik. Tapi jangan dasarnya karena pikiran-pikiran yang negatif. Kembali lagi, kalau saya perhatikan, saya kembali ya ke firman Tuhan ya, Pak Nathan. Ini kan kalau kita betul-betul memiliki satu pengertian yang benar tentang Tuhan, hati kita ini tidak akan melakukan segala sesuatu dengan dasar pengertian yang negatif, ya, karena takut, lalu sampai kalau orang bilang tuh serakah ya, saking takutnya nanti kalau ke depan ada apa-apa terus dia itu mengumpulkan harta hanya untuk diri sendiri, sampai dia tidak mau peduli dengan orang lain, saking khawatirnya. Dia bekerja keras pagi sampai malam, semuanya dia tabung. Ada saudaranya yang sakit, dia tidak mau peduli. Waduh, buat saya berarti ini adalah mereka-mereka yang memiliki sikap yang memperlihatkan kalau tidak mengenal Allah. Allah itu memberkati kita setiap hari loh, Pak Nathan, Pak Jo. Jadi berkat Tuhan itu setiap hari. Makanya sebelum tidur kita harus betul-betul dalam kondisi hati yang baik. Karena orang benar itu diberkati pada waktu tidur. Yes, betul. Bangun itu sudah ada berkat baru yang Tuhan sediakan. Amen. Itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau saya lihat ya di 2 Korintus pasal 12 ayat 9 ini, saya mendasari bagi mereka-mereka yang selalu punya prinsip, aduh saya harus hari ini saya harus bekerja dengan keras, saya harus nabung dengan banyak, dengan pikiran takut ke depannya itu ada apa-apa. Terus dia berkata, oh saya nggak ada waktu untuk yang lain, saya harus bekerja, karena kalau nggak gitu kan masa depan saya nanti nggak cukup gitu ya. Saya kasih dasar ayat 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan ayat ini, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus percaya ya. Saya berharap semua Sobat Bahtera Yuda bisa memiliki cara berpikir yang baik.
di mana kita betul-betul memiliki cara pandang yang benar. Tidak perlu khawatir, ya. Tetap harus bijak, persiapkan semuanya. Kalau saudara hari-hari ini dapat bekerja, kelola keuangan itu dengan baik. Ya, rezeki yang kita dapatkan itu di-manage dengan baik. Tapi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak punya iman dan tidak punya pengharapan. Tidak perlu ngoyo juga. Buat saya, kerja keras, oke. Beda ya, kerja ya dengan sungguh-sungguh sama ngoyo. Iya, iya. Ngoyo itu, kalau ngoyo itu Pak Nathan, buat saya itu orang sudah dia tidak bisa melihat batas kemampuannya sampai ngoyo, dan akhirnya dia dapat uang tapi dia sakit. Iya. Ya, dia dapat harta tapi dia tidak dekat dengan keluarganya hancur. Nah, itu kan berarti dia tidak bijaksana. Iya. Kita ini ada waktu makan, ada waktu tidur, ada waktu bekerja, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk pelayanan. Semua ada waktunya. Firman Tuhan mengajar kepada kita. Jadi jangan kita hanya untuk mempersiapkan masa depan karena begitu khawatirnya. Lalu kita saya bisa katakan begini, bisa kasih kalimat terlalu membabi buta. Nah, iya, itu tidak bijak. Betul. Itu tidak bijak. Jadi bahkan Tuhan katakan, dalam kondisi yang lemah sekalipun, kita mungkin tidak berdaya. Coba Pak Nathan dengan Pak Jo, saya yakin Pak Nathan pasti mengalami atau Pak Jo mengalami di mana mungkin kalkulator kita itu rasanya tidak bisa meng-ACC kehidupan pengeluaran dan pendapatan kita sehari-hari. Oh, saya ini tiap bulan Pak, sejak saya jadi hamba Tuhan, kadang-kadang apa yang tidak pernah saya pikirkan itu kayaknya bulan ini tidak cukup. Tapi kenyataannya Tuhan cukupkan dan berlebih. Itu tidak masuk kalkulator itu. Iya, betul. Kalau saya hitung ya pendapatan dengan pengeluaran, kok kayak begini. Tapi kita sudah belajar tidak ngawur. Kita tetap memanage. Kita tetap melakukan hal yang bijak. Tapi ada saat-saatnya di mana Tuhan membawa kita pada satu kenyataan. Salah satu contoh, saya sudah manage keuangan pada satu bulan itu. Untuk ini, nggak taunya keluarga saya sakit. Nggak taunya saudara saya sakit. Ya, saya tahu ini uang untuk kehidupan saya cukup dalam satu bulan. Tapi masakan saya membiarkan keluarga saya ini dalam kondisi merana terus karena saya ini nanti saya nggak bisa makan dengan uang ini gitu. Kalau uang ini hilang saya nggak bisa makan. Ya tidak mungkin. Saya hamba Tuhan. Ya, saya tetap tolong. Saya tolong dengan iman. Saya bilang, Tuhan, di tangan saya cuma ada segini. Tapi saya tetap melakukan yang baik, yang benar kepada orang-orang yang Tuhan memang tempatkan ada dalam hidup saya. Yang saya harus tolong. Dan apa yang terjadi ketika saya melakukannya? Lalu Tuhan juga adakan keajaiban-keajaiban. Nah, dalam hal-hal seperti ini, Pak Nathan, kadang kita itu sudah begitu telitinya pengeluaran pendapatan, tapi kan ada banyak hal-hal yang tak terduga. Betul nggak, Pak Nathan? Setuju. Banyak sekali. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang ajaib. Wow. Amen. Itu dia ya. Ya. Semoga kita bisa dapat sesuatu yang baik ya. Nggak usah khawatir Sobat Rida, nggak boleh ngoyo juga, karena coba deh kita kalau ngecek prioritas kita gitu ya. Yang pertama apa, yang kedua apa. Kalau kita memang sudah menyusunnya dengan baik dan benar, kita bisa akan ngerti gitu ya, ini berlebihan atau enggak nih. Biasanya kerjaan itu mengorbankan waktu doa. Biasanya kan gitu ya. Waktu keluarga, kesehatan kita. Siapa yang sudah berjanji tahun ini akan jalan lebih banyak, lari lebih kencang? Saya. Saya jawabannya Pastor Vera. Mau lebih kurus gitu ya, mau lebih sehat gitu ya. Jadi harus dilakukan karena itu penting gitu ya. Kalau kerja terus nanti kaku semua ya, apalagi duduk lagi. Kerja. Tipes. Biasanya orang gitu kan, kerja nggak malah sehat, malah tipes, malah sakit ya. Oke, kita masih ngobrol sama Pastor Vera, silakan Jul. Kesimpulan kalau gitu Pastor Vera, hidup cukup, apakah cukup? Silakan. Dalam hal memenuhi rasa cukup dalam perjalanan hidup kita, ada beberapa poin yang saya berikan standarnya. Yang pertama, kita harus belajar memanage penghasilan kita dengan baik dan belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Dan tentunya ini sesuai firman Tuhan,
Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita betul-betul memenuhi rasa cukup dalam hidup ini, belajar untuk memiliki iman yang benar. Nah, iman yang benar adalah di mana kita bukan berpusat kepada keinginan diri kita, tapi berpusat pada kehendak Tuhan. Wow. Jadi standarkan goal setting, semua tujuan kita, visi misi kita kepada standarnya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Maka pasti kita akan bisa mengalami yang namanya rasa cukup dan Amen. bersyukur dalam segala keadaan. Dan yang terakhir, saya berikan standar juga sesuai dengan firman Tuhan tentunya untuk kita merasakan berbicara tentang perjalanan yang hidup yang bisa berkecukupan. Itu tetaplah memiliki pengharapan agar kita menjadi pribadi yang terus bergerak maju, ya, tanpa diliputi keputusasaan. Bergerak, mengembangkan diri, memaksimalkan diri dengan cara pandang sesuai dengan firman Tuhan, tanpa ada rasa takut dan tanpa ada rasa kecemasan, karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Amin, luar biasa. Ini jadi sebuah pesan yang baik untuk kita boleh mengawali tahun ini. Nggak kebetulan Anda dengerin Bahtera Yuda FM pas di Januari, ngobrolinnya soal keuangan, ngobrolinnya soal hidup cukup. Semoga tahun ini kita bisa mempraktekkan ya. Amin. Hidup cukup, nggak ngoyo, nggak mengorbankan hal penting lainnya, tetap mengutamakan Tuhan, tapi yakin bahwa Tuhan beserta. Nggak usah khawatir akan hal-hal ke depan, mungkin bisa lebih berat atau mungkin nggak lebih berat, mungkin sama saja. Tapi percaya kalau kita sudah melakukan bagian kita, Tuhan pasti beserta dengan kita. Amin. Narasumber kami, Pastor Vera, punya Instagram yang saya boleh bilang silakan di follow, wajib di follow. Di mana, Jo? Anda bisa follow di @vera_Daniel_Sidoarjo. Silakan. Ya, kalau underscore Surabaya beda lagi. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya, memang kan itu cuma satu aja Bu Vera punyanya ya. Lalu juga ada akun YouTube yang bisa Anda subscribe, silakan di link di situ juga tertera di bagian bio ya. Pastor Vera, kami ucapkan makasih banget kalau hari ini boleh kasih pesan sekali lagi, dan ini bekal buat kita untuk jalani tahun ini, bahkan tahun-tahun selanjutnya, supaya kita boleh ngerti artinya hidup cukup. Dan semoga kami doakan Pastor Vera untuk pelayanannya boleh semakin luar biasa. Amin. Sehat selalu Pastor Vera sekeluarga. Mungkin kalau ada kesempatan, kondisi makin baik, kita bisa berjumpa dan ngobrolnya lebih enak karena ketemu langsung gitu ya. Betul. Makasih Pastor Vera buat waktunya. Thank you, Bu Vera. Tuhan berkati, Ya, Pastor Vera. sama-sama Pak Nathan, Pak John, terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.